Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 8 ya, latihan mandiri 8.4 dari buku paket halaman 231. Ini adalah materi matematika SMA kelas 10 ya, kurikulum Merdeka Belajar bab 8 tentang peluang. Misalnya kalian melemparkan uang logam 4 kali dan mencatat gambar atau angka sesuai dengan urutan munculnya. Pertanyaan yang A, buatlah daftar semua 16 hasil yang mungkin. Ini berarti berkaitan dengan ruang sampel, ya Dek ya. Supaya gampang, di sini kita bisa menggunakan bantuan diagram sederhana. Jadi, kalau kita melempar uang logam, maka nanti yang muncul itu bisa berupa gambar atau angka, ya kan? Ini adalah lemparan pertama. Kemudian kita kombinasikan dengan kemungkinan pada lemparan yang kedua, ya Dek ya. Jadi bisa jadi nanti yang muncul adalah gambar, kemudian gambar, lalu gambar, kemudian angka terus gambar, lalu angka, kemudian angka lagi. Ya, total di sini kita punya 4 kemungkinan. Ini baru 2 lemparan ya. Dengan cara yang sama, kita bisa kombinasikan dengan lemparan yang ketiga dan ini lemparan yang keempat. Ya, jadi kalau lemparan ketiga, total nanti ada 8 kombinasi. Kemudian lemparan yang keempat, total kita punya 16 kombinasi. Ya, tinggal ditulis masing-masing kombinasinya. Ya, kita baca nih diagramnya. Jadi, untuk kemungkinan yang pertama ya, kombinasi yang pertama berarti lemparan pertama keluar gambar, kedua gambar, ketiga gambar, keempat juga gambar. Nah, tinggal ditulis ini. Berarti G-nya ada 4. Ya kan? Kemudian contoh lagi ya. Kemungkinan yang kedua berarti lemparan pertama, kedua, ketiga muncul gambar. Nah, lemparan keempat sekarang muncul angka. Tinggal ditulis ya. 3 lemparan yang pertama muncul gambar, lemparan yang keempat muncul angka, dan seterusnya. Nah, ini sudah lengkap ya, total ada 16 kemungkinan. Oke, selanjutnya adik-adik bisa membuat semacam himpunan ya. Jadi buat kurung kurawal begini, lalu kita tuliskan ya. Untuk anggotanya yang pertama adalah muncul 4 gambar ya, G-nya 4. Nah, kemudian diurut yang bawah ya, berarti muncul 3 gambar pada 3 lemparan yang pertama, kemudian angka pada lemparan yang keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir, yang ini. Nah, yang ini ya, berarti keempat-empatnya muncul angka. Total nanti ada 16 ya, ada 16 titik sampel istilahnya. Oke, dari muncul 4 gambar sampai muncul 4 angka. Total ada 16 kemungkinan. Baik, itu adalah penyelesaian untuk soal yang A ya. Sekarang soal yang B. Apakah hasil ini sama? Maksudnya apakah hasil ini sama besar kemungkinannya? Ini jelas jawabannya pasti sama. Ya, kenapa kok pasti sama? Karena peluang dari masing-masing kemungkinan itu nilainya sama besar. Yaitu berapa? 1/16. Ya, ingat. Untuk menghitung peluang sebuah kejadian, itu rumusnya adalah NA dibagi dengan NS. Ya, untuk NS-nya ini jelas 16. Oh ya, NA itu adalah jumlah seluruh kemungkinan yang sesuai dengan kejadian yang diinginkan. Ya, NS itu adalah jumlah anggota dari ruang sampel. Jadi kalau ini NS-nya pasti 16 karena ada 16 hasil yang mungkin. Nah, peluang masing-masing kemungkinan nilainya sama yaitu 1/16. Ya, ini saya beri tanda ini. Dari mana? Contohnya begini. Misal kita mau menghitung peluang ya munculnya gambar, kemudian gambar, lalu gambar, yang terakhir juga gambar. Berarti total hanya ada 1 kemungkinan yang memenuhi. Ya ini aja. Ya kan? Maka peluangnya ya sama dengan 1/16 ya. Misal contoh lagi ya. Kita ingin menghitung peluang ya muncul gambar kemudian angka, lalu gambar, lalu angka. Nah, logikanya hanya ada 1 kemungkinan ini saja. Maka peluangnya juga sama dengan 1/16. Jadi ya, NA-nya 1, NS-nya 16. Ya.
Maka dapat disimpulkan di sini bahwa peluang dari masing-masing kemungkinan ini nilainya sama, yaitu 1/16. Sehingga kalau ditanya, apakah hasil ini sama besar kemungkinannya? Jawabannya pasti sama, ya, karena peluangnya masing-masing nilainya sama, yaitu 1/16. Oke, kita lanjutkan soal yang C. Buatlah tabel distribusi peluang untuk jumlah gambar. Nah, ini saya sudah buatkan tabelnya ya. Kita tinggal isi bersama-sama. Yang pertama, ini adalah jumlah gambar ya. Kolom yang kedua, ini adalah peluangnya. Ya, jumlah gambar atau banyaknya gambar juga boleh, gitu ya. Logikanya begini, jumlah gambar yang paling sedikit itu ya 0. Ya kan, kalau 0 gambar, itu artinya gambarnya tidak pernah muncul. Yang muncul adalah selalu angka. Nah, ini berarti kemungkinan yang terakhir. Hanya ada satu kemungkinan. Ya, sekalian di sini bisa kita tuliskan langsung, yaitu ya, peluangnya akan sama dengan 1/16. Karena hanya ada satu kemungkinan, NS-nya 16, maka peluangnya ya 1/16. Oke. Selanjutnya yang paling banyak jumlah gambar itu ya 4 ya kan, ada 4 gambar karena kita melempar uang logam sebanyak 4 kali. Berarti kalau 4 gambar muncul artinya angka tidak pernah muncul ya kan, itu adalah kemungkinan yang pertama. Nah ini seluruhnya muncul gambar, berarti peluangnya akan sama dengan 1/16 juga. Nah, lalu tinggal dilengkapi di sini antara 0 sampai 4 ya berarti 1, 2, 3. Ini satu gambar, muncul 2 gambar, lalu 3 gambar. Oke. Sekarang kita akan hitung peluang muncul satu gambar ya. Coba kita hitung ini berapa kemungkinannya. Kita menuju ke ruang sampel ya. Kita cari yang satu gambar. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, terus kemungkinan yang keempat itu ada di mana ini? Kemungkinan yang keempat ya, muncul satu gambar ya. Nah, yang ini ya. Jadi angka-angka gambar, kemudian angka-angka gambar angka gambar angka-angka, kemudian yang keempat ini gambar angka lagi. Nah, total ada 4 kemungkinan gitu ya. Berarti peluangnya akan sama dengan 4/16. Coba ini saya rapikan. Oke, ini 4/16 ya. Sekarang peluang muncul 2 gambar ya, caranya sama. Nah, ini saya hapus dulu supaya nggak bingung ya. Peluang muncul 2 gambar. Coba kita cari yang 2 gambar itu yang mana saja ya. Nah, berarti kita cari yang G-nya ada 2, yang G-nya double. Ini 1, 2, 3, kemudian 4. Terus mana lagi nih? Nah, ini 5 ya kan? Terus lah yang ini 6 ya. Berarti total ada 6 kemungkinan ya Dek ya. Maka peluangnya akan sama dengan 6/16. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menghitung peluang muncul 3 gambar ya. Peluang muncul 3 gambar. Oke, kita pakai merah lagi ya. Kita cari yang G-nya itu ada 3. Nah, dari atas saja ini. Berarti 1, 2, ya kan? Terus 3, kemudian ini yang terakhir ya, ini 4 ya, kemungkinan yang keempat. Berarti peluangnya nanti akan sama dengan 4/16. Nah, inilah yang disebut sebagai tabel distribusi peluang untuk jumlah gambar ya. Yang mana ini kalau dijumlahkan ya, peluang-peluang di sini kita jumlahkan, nilainya sama dengan berapa? Nilainya ini akan sama dengan 1. Yaudah ya, 4 tambah 1 5 tambah 6 11 tambah 4 15 tambah 1 16. Nah, 16/16 itu 1 ya. Jadi total ini kalau dijumlah peluangnya sama dengan 1. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan yang D. Berapa peluang yang kalian dapatkan tepat 2 gambar? Kemudian paling banyak 2 gambar ya. Oke, yang D. Peluang tepat 2 gambar. Nah, tinggal dibaca ini. Yang 2 gambar itu berarti yang ini. Nah, ini. Ya kan, 2 gambar peluangnya 6/16. Ya sudah, tinggal ditulis. Ya deh ya.
Peluang tepat 2 gambar itu sama dengan 6/16. Kita tinggal baca tabel saja. Nah, ini saya beri anak panah ya supaya enak dipakai belajar. Kemudian peluang paling banyak 2 gambar ya, paling banyak 2 gambar itu artinya apa? Artinya 0 gambar juga boleh ya kan, 1 gambar juga boleh, 2 gambar juga boleh. Yang tidak boleh 3 gambar dan 4 gambar. Maka peluangnya ya ini tinggal dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan ya. Jadi tinggal ditulis di sini. Peluang paling banyak. Nah, paling banyak 2 gambar itu akan sama dengan peluang 0 gambar ditambah peluang 1 gambar yang terakhir ditambah peluang 2 gambar. Yuk kita masukkan angkanya ya. Peluang 0 gambar. Nah, 1/16 yang ini ya Dek ya. Kemudian peluang 1 gambar 4/16 bawahnya yang ini. Lalu nanti kita jumlahkan dengan yang ini ya, 6/16 plus 6/16. Coba 1 tambah 4 5 tambah 6 11 berarti ini 11/16. Baik. Berarti peluang mendapatkan tepat 2 gambar itu 6/16. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan ya Dek ya, atas bawah dibagi 2 hasilnya adalah 3/8. Jadi peluangnya boleh 6/16 atau 3/8 ya untuk mendapatkan 2 gambar. Lalu peluang untuk mendapatkan paling banyak 2 gambar ini meningkat ya menjadi 11/16. Nah, ini sudah paling sederhana. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 8 ya. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Lalu untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap ya silakan dicermati di playlist. Link playlist ada di bawah sana. Ya, di bagian deskripsi dari video kita kali ini sudah saya sertakan link playlist untuk materi peluang. Ya, sekali lagi ini adalah materi matematika SMA kelas 10, kurikulum Merdeka Belajar bab 8. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.